Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Alexander Agung, atau Alexander ketiga dari Makedonia, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia. Ia lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, dan merupakan putra dari Raja Filipus II dan Ratu Olimpias. Sejak kecil, Alexander sudah menunjukkan kecerdasan dan ambisi besar. Ia dididik oleh filsuf besar Aristoteles, yang menanamkan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan strategi militer. Pendidikan ini kelak memengaruhi gaya kepemimpinannya yang cemerlang dan penuh visi. Setelah pembunuhan ayahnya pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia pada usia 20 tahun. Ia segera mengonsolidasikan kekuasaannya dan meredam pemberontakan di berbagai wilayah Yunani. Ambisinya tak berhenti di situ, Alexander bertekad melanjutkan rencana ayahnya untuk menaklukkan Kekaisaran Persia, musuh lama bangsa Yunani. Dengan kekuatan militer yang solid dan strategi yang brilian, ia mulai melancarkan ekspedisi militernya ke timur. Alexander memulai penaklukannya dengan menyerbu Asia Kecil atau sekarang wilayah Turki. Dalam pertempuran Granicus, ia mengalahkan pasukan Persia dan membuka jalan menuju kemenangan-kemenangan berikutnya. Ia kemudian menaklukkan kota-kota penting seperti Sardis dan Halikarnassus. Keberhasilannya menginspirasi banyak kota untuk menyerah tanpa perlawanan, menunjukkan bagaimana karisma dan reputasinya bisa menjadi senjata yang ampuh. Puncak keberhasilan militernya terjadi dalam pertempuran Issos 333 sebelum Masehi, dan Gaugamela 331 sebelum Masehi, di mana Alexander mengalahkan Raja Darius III dari Persia. Setelah kekalahan tersebut, Kekaisaran Persia mulai runtuh dan Alexander menjadi penguasa baru atas wilayah yang sangat luas dari Mesir hingga India. Ia kemudian mendirikan kota Alexandria di Mesir, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Helenistik. Meskipun dikenal sebagai penakluk besar, Alexander juga memperjuangkan penyatuan budaya antara Timur dan Barat. Ia menikahi putri Persia dan mendorong pernikahan antara prajurit Makedonia dan wanita lokal. Alexander juga menghormati tradisi dan agama setempat di wilayah yang ia taklukkan, menunjukkan pendekatan yang toleran dan strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Namun, kehidupan Alexander tidak lepas dari tantangan. Ekspansi yang terlalu cepat dan panjang membuat tentaranya lelah. Di India, pasukannya menolak untuk terus maju, memaksa Alexander kembali ke Babilonia. Di sana, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander meninggal secara tiba-tiba pada usia 32 tahun, kemungkinan akibat penyakit atau keracunan. Sepeninggal Alexander Agung, kerajaannya yang luas tidak mampu bertahan utuh. Tidak ada penerus yang cukup kuat untuk mempertahankan kekaisaran, sehingga wilayah kekuasaannya terbagi menjadi beberapa kerajaan di bawah jenderalnya, yang dikenal sebagai Diadokoi. Meski begitu, warisan Alexander Agung tetap hidup dalam penyebaran budaya Yunani di Asia dan Timur Tengah, yang dikenal sebagai era Helenistik. Kehidupan dan perjuangan Alexander Agung menunjukkan perpaduan antara kejeniusannya dalam strategi militer dan visinya dalam menyatukan dunia. Ia bukan hanya memperjuangkan kejayaan bangsanya, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran budaya yang memperkaya peradaban dunia. Alexander Agung tetap menjadi simbol keberanian, ambisi, dan kepemimpinan yang menginspirasi sepanjang zaman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel Ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.